Foto tujuannya untuk mengenang, lukisan tujuannya untuk mengenang juga, usahakanlah, tinggalkan. Itu yang disebut dengan menyerupai ciptaan Allah. Karena ilatnya adalah menyerupai ciptaan Allah. Sebagaimana Allah menggambar Adam dengan tangannya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Menyikapi fatwa Wahabi Salafi yang menyesatkan umat Islam Indonesia, akhirnya dijawab langsung oleh Yang Mulia Buya Yahya. Jadi gambar para ulama ini termasuk jenis fotografi. Di urutan yang keberapa? Yang keempat tadi. Fotografi asalkan terhormat, bukan membuka aurat dan yang lainnya, maka di sini kebanyakan ulama memperkenankan. Boleh. Jadi memajang foto-foto itu adalah bukan termasuk yang dikutuk dari musawirin tadi. Boleh nggak majang foto keluarga? Boleh. Tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi. Setidaknya ada 2 hadis yang menjelaskan tentang gambar dan lukisan. Pertama, hadis riwayat Baihaqi, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Yang kedua, hadis riwayat An-Nasa'i an Ubaidillah bin Abdullah, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung pada Abu Talhah Al-Ansori untuk menjenguknya. Di sana terdapat Sahal bin Hunayf. Lalu Abu Talhah memerintah seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal tersebut, Sahal bertanya, "Kenapa engkau melepasnya?" Abu Talhah menjawab, "Sebab pada tikar itu terdapat gambar, dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar, seperti halnya yang engkau tahu." Abu Talhah menyanggahnya, "Bukankah Rasulullah juga mengatakan, illa ma kana raqman fi saubin, kecuali gambar yang ada di pakaian?" Dari 2 hadis tersebut, para ulama berbeda pandangan dalam menentukan kategori lukisan atau gambar yang dilarang oleh syara untuk membuat ataupun menyimpannya. Berkaitan hal tersebut, Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail menjelaskan, fa'ulima annal mujma' ala tahrimihi min taswiril aqwan, maka dapat dipahami bahwa gambar yang disepakati keharamannya ketika memenuhi 5 kategori. Pertama, gambar berupa manusia atau hewan. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna. Ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan. Keempat, terdapat bayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Kelima, gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Jika salah satu dari 5 tersebut tidak terpenuhi, maka masih diperdebatkan di antara ulama. Klasifikasi perbedaan pendapat mengenai gambar ini dihimpun secara runtun dalam kitab Rawai'ul Bayan dengan mengutip pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani. Imam Nawawi menjelaskan bahwa boleh menggunakan gambar hanya ketika tidak memiliki bayangan. Selain itu, gambar tersebut juga bisa diinjak atau direndahkan penggunaannya seperti bantal. Ulama yang berpandangan tentang bolehnya menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah, salah satunya adalah ulama kenamaan Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menjelaskan dalam himpunan fatwanya, hal yang diharamkan adalah perbuatan yang dilakukan sebagian orang berupa mengultuskan dan mengagungkan gambar tersebut. Sedangkan melukis dengan tujuan untuk digunakan menghias, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharaman menyimpan gambar yang disepakati para ulama hanya berlaku pada gambar atau lukisan makhluk hidup yang memiliki bentuk dan bayangan dan diagungkan oleh pemiliknya seperti patung.